Baiklah, di sini kita akan mempelajari materi tentang SPLTV, di mana SPLTV ini merupakan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, di mana 3 variabelnya itu X, Y, dan Z. Nah, di materi SMP sebelumnya pasti kalian sudah mempelajari tentang SPLDV, di mana SPLDV itu merupakan sistem persamaan linier 2 variabel, di mana 2 variabelnya itu hanya ada X dan Y. Nah, sekarang ada Z-nya, maka dari itu dinamakan SPLTV. Nah, di sini kita akan mengerjakan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode eliminasi. Nah, jadi kita harus mengeliminasi dari 3 variabel ini, variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, sebagai contoh di sini Ibu akan memberikan contoh soalnya, di mana berarti ada 3 persamaan linier. Nah, untuk persamaan yang pertama itu ada contoh soal. Itu ada 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Kemudian ada 3X dikurang Y ditambah 4Z sama dengan 19. Dan 5X ditambah Y ditambah 2Z itu sama dengan 21. Nah, ini berarti sebagai persamaan yang pertama, dan ini persamaan kedua, serta ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, sesuai dengan judulnya itu dengan metode eliminasi, berarti kita harus mengeliminasi variabel-variabelnya. Nah, di sini kita bisa mengeliminasi variabel dari X-nya dulu, atau variabel Y-nya dulu, ataupun variabel dari Z-nya dulu dengan menggunakan persamaan 1, 2, dan 3. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan dengan yang pertama itu mengeliminasi variabel Y dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, jadi kita tulis ya di sini persamaan 1 dan 2-nya, yaitu 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22, dan 3X dikurang Y ditambah 4Z sama dengan 19. Nah, untuk mengeliminasi variabel Y berarti kita harus menyamakan koefisien dari variabel Y pada persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, di sini pada persamaan pertama itu koefisien dari Y-nya itu 2, sedangkan persamaan kedua itu koefisien dari Y-nya itu -1. Berarti kita harus mengalihkannya agar koefisien dari 2 persamaan ini sama. Berarti untuk persamaan pertama kita harus mengalihkannya dengan 1, dan untuk persamaan kedua kita harus mengalihkannya dengan 2 agar koefisiennya sama. Nah, jadi di sini 2X dikali 1 itu sama dengan 2X, 2Y dikali 1 itu sama dengan 2Y, dan 3Z dikali 1 itu sama dengan 3Z, dan 22 dikali 1 itu hasilnya sama dengan 22. Selanjutnya untuk persamaan keduanya, 3X dikali 2 itu sama dengan 6X, kemudian min Y dikali 2 itu sama dengan min 2Y, 4Z dikali 2 itu sama dengan 8Z, serta 19 dikali 2 itu sama dengan 38. Nah, karena udah sama nih ya koefisien dari variabel Y-nya, di sini 2, di sini 2. Jadi, agar dieliminasi variabel Y-nya itu berarti kita harus menambahkannya. Jadi, 2X ditambah 6X itu sama dengan 8X. Kemudian 2Y dikurang 2Y itu sama dengan 0, berarti udah habis ya. Jadi tidak perlu kita tulis lagi untuk variabel Y-nya. Setelah itu 3Z ditambah 8Z itu sama dengan 11Z. Dan
22 ditambah 38 itu sama dengan 60. Nah, ini sebagai bentuk persamaan yang keempat. Setelah itu, kita akan mengeliminasi Y-nya lagi dengan persamaan 2 dan persamaan 3, atau bisa juga menggunakan persamaan 1 dan persamaan 3 karena persamaan 1 dan 2 telah kita gunakan. Jadi di sini eliminasi Y dengan persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, kita tulis persamaan 2 dan 3-nya ya. Berarti 3x dikurang y ditambah 4z sama dengan 19. Kemudian 5x ditambah 5y ditambah 2z itu sama dengan 21. Nah, di sini karena koefisien dari y-nya untuk persamaan 2 dan 3 ini telah sama, berarti kita tidak perlu mengalihkannya seperti yang di atas tadi. Kita hanya tinggal menambahkannya saja. Berarti 3x ditambah 8. Berarti kita hanya tinggal menambahkannya saja. Berarti 3x ditambah 5x itu sama dengan 8x. Min y ditambah y itu berarti sama dengan 0. Berarti udah habis variabel dari y-nya, tidak perlu kita tulis lagi. Kemudian 4z ditambah 2z itu sama dengan 6z. Kemudian 19 ditambah 21 itu sama dengan 40. Nah, ini sebagai persamaan yang ke-5. Setelah kita mengeliminasi variabel dari y-nya, ini kan udah y-nya udah kita eliminasi. Kemudian kita berarti tinggal mengeliminasi variabel dari x maupun variabel dari z-nya. Jadi tinggal kita pilih mau yang x dulu atau mau yang z dulu. Nah, di sini Ibu ingin mengeliminasi variabel dari x-nya. Kita gunakan persamaan 4 dan 5 yang persamaan baru kita dapat tadi. Berarti di sini tulisnya eliminasi x dengan persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, persamaan 4 dan 5-nya ini tadi ya. Berarti tinggal kita tulis ulang. Berarti 8x ditambah 11z sama dengan 60. Dan untuk persamaan 5-nya itu ada 8x ditambah 6z sama dengan 40. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel dari x-nya. Nah, di sini koefisien dari x-nya ini udah sama ya, jadi tidak perlu kita kalikan seperti yang ini. Berarti ini hanya tinggal kita kurangkan saja. Berarti 8x dikurang 8x itu sama dengan 0. Kemudian 11z dikurang 6z itu sama dengan 5z. Dan 60 dikurang 40 itu sama dengan 20. Jadi z sama dengan 20/5. Jadi z sama dengan 20 bagi 5 itu hasilnya sama dengan 4. Ya, benar. Jadi diperoleh z-nya itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi variabel z-nya karena y-nya udah tadi, yang y-nya udah, yang x-nya udah, berarti tinggal yang z-nya lagi yang belum kita eliminasi. Nah, dengan persamaan Ibu ingin gunakan persamaan 4 dan 5, atau kalian juga bisa gunakan persamaan yang di atasnya tadi, yang seperti di soalnya 1 dan 3 atau 2 dan 3. Nah, berarti sini persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, kita masukkan. Berarti 8x ditambah 11z sama dengan 60. Kemudian 8x ditambah 6z sama dengan 40. Nah, berarti untuk mengeliminasi variabel dari z, kita harus menyamakan koefisien dari z-nya. Di sini masih 11z dan ini 6z. Berarti persamaan yang keempat kita kalikan dengan 6 dan persamaan kelima kita kalikan dengan 11 agar sama koefisien dari variabel z-nya. 8x kali 6 itu sama dengan 48x. Kemudian ditambah 11z dikali 6 itu sama dengan 66z. Itu berarti 60 dikali 6 sama dengan 360.
Selanjutnya di bawah 8x dikali 11x itu sama dengan 88x. 6z dikali 11 itu sama dengan 66z. Dan 40 kali 11 itu sama dengan 440. Kemudian udah sama nih ya, koefisien dari variabel z-nya 66 sama dengan 66. Berarti kita tinggal menguranginya. 48x dikurang 88x itu hasilnya sama dengan 40x. Nah, 66z dikurang 66z itu hasilnya sama dengan 0. Kemudian 360 dikurang 440 itu sama dengan min 80. Berarti x sama dengan min 80 dibagi min 40. X sama dengan 2. Nah, udah kita peroleh nih hasil dari z dan x-nya. Z-nya itu 4, x-nya itu 2. Nah, berarti kita bisa mensubstitusikannya. Substitusi z sama dengan 4 dan x sama dengan 2 pada persamaan. Nah, ini bisa diboleh ya, boleh persamaan 4 yang tadi, persamaan kelima, ataupun persamaan yang di awal tadi yang 1, 2 dan 3-nya. Dan di sini Ibu akan gunakan persamaan yang kedua. Kita coba ya, persamaan yang keduanya tadi itu ada 3x dikurang y ditambah 4z sama dengan 19. Kita tulis lagi ya. Berarti 3x dikurang y ditambah 4z sama dengan 19. Nah, 3x, x-nya itu tadi nilainya 2. Kita masukkan 2 dikurang y-nya belum diketahui ya, ditambah 4z. Z-nya itu sama dengan 4 tadi ya, berarti 4 dikali 4 sama dengan 19. 3 dikali 2 itu sama dengan 6 dikurang y ditambah 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Ini 19. Nah, kemudian kita operasikan. Kita pindahkan ruasnya 16 dari kiri ke kanan, berarti menjadi negatif. Berarti 6 dikurang y sama dengan 19 dikurang 16. Kemudian 6 dikurang y sama dengan 19 kurang 16 itu sama dengan 3. Kemudian kita pindahkan 6-nya ke sebelah kanan, berarti min y sama dengan 3 dikurang 6. Min y sama dengan min 3. Jadi y sama dengan 3. Enggak, berarti udah kita peroleh ya semuanya untuk x, untuk y dan untuk z-nya. Di sini y-nya tadi kita dapat itu sama dengan 3. Berarti kita tinggal tulis HP-nya untuk x, y dan z itu sama dengan x-nya itu tadi 2, y-nya itu 3 dan z-nya itu 4. Nah, jadi seperti itu ya untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi.